Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah daripada manusia, intisarinya adalah menghendaki sesuatu yang ingin dijadikan sandaran. Artinya mencari sesuatu yang dianggap mempunyai serba mahal, mempunyai sifat mahal. Ya, tidak ada lain, tidak ada bukan ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fitrah itu orang kafir, orang musyrik, orang munafik sebetulnya sama, dan Allah letakkan untuk umat manusia ini. Kenapa manusia beragama? Karena adalah untuk linailis sa'adah fid dunya wal akhirah, menghendaki, menginginkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Ingin bahagia apapun keadaan dia, maka dia akan selalu merasa bahagia. Kayakah dia kalau dia pegang agama bahagia, miskinkah dia? Maka kalau dia juga amal agama, ya akan memangkas kebahagiaan. Tapi kalau jauh dari agama, jelas dia akan menjadi orang yang tidak bahagia. Contohnya sudah amat sangat banyak digambarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana Qarun dengan harta kekayaannya, bagaimana Fir'aun dengan kekuasaannya. Tapi kalau tidak ada agama, maka dia ini akan menjadi orang yang tidak bahagia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam amalan-amalan yang dilakukan, yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi untuk mengamalkan agama ini, intisarinya adalah untuk mengingat Allah. Kalau seseorang kemudian mencoba dirinya kelihatan seperti beragama tapi tidak ingat kepada Allah, maka dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lupa terhadap diri. Apa kata Allah? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul ghafilun. Kata Allah, jangan sekali-kali kamu itu menjadi orang yang seperti saja, yang seperti melupakan Allah, yang seperti saja, bukan beneran. Baru yang sepertinya saja itu jangan, kata Allah, seperti lupa Allah. Fa ansahum anfusahum, maka jadi Allah, maka Allah akan melupakan diri mereka meskipun terhadap diri mereka sendiri. Tidak terbayangkan. Ya, apa artinya? Ya, berbagai macam amalan yang dikerjakannya kemudian menjadi tidak lagi dalam bentuk mengamalkan ajaran agama. Semacam itu. Ansahum anfusahum ulaika humul ghafilun. Ya, lupa siapa dirinya, makhluk Allah. Siapa dirinya, manusia. Apakah kuat? Tidak. Manusia, makhluk Allah, tentu mempunyai sifat dhaif, lemah ya. Dan tidak punya apa-apa. Tidak punya apa. Kalau merasa punya, ya titipan Allah.
Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu kandungannya semacam itu. Jadi apa saja kemudian seolah-olah ya itulah dirinya kalau lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal apapun yang dia dapatkan, apapun yang dia jadikan sesuatu sebagai sandaran, semuanya pasti adalah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan. Bagaimana Fir'aun begitu dengan kekuasaannya, ya. Maka sejak dia sendiri bermimpi mahkotanya itu diambil oleh seorang anak, maka risau, bukan main risaunya, dan dia tidak ragu-ragu untuk melakukan kejahatan, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, bayi-bayinya dibunuh. Dosa apa anak-anak? Apa ini sebabnya? Ya dia lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Siapa dia? Semacam itu. Dan ini contoh yang ada di dalam Al-Quran. Korun dengan harta kekayaannya, lupa bahwasanya kekayaannya adalah pemberian Allah. Ketika dia tadinya tidak punya, kemudian minta kepada wasilahnya kepada Nabi Musa, doakan saya supaya saya menjadi orang kaya. Maka dengan kekayaan saya, insya Allah saya ingin akan memberikan bantuan. Ya, tapi kenyataannya semacam itu. Kemudian menjadi jauh dari Allah. Ketika ditagih supaya dia mengeluarkan zakatnya, zakat untuk apa? Ini kan harta saya dan ini adalah atas hasil usaha saya. Dan dia gandoknya ya kepada Fir'aun gitu. Yang namanya korun. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal-hal yang ditimbulkan akibat seseorang itu lupa kepada Allah. Kalau menemui kegagalan, dia akan menjadi stres. Ya, bukan hanya stres biasa, bisa sampai gila, bahkan bisa sampai jadi bunuh diri karena tidak menyadari bahwasanya semua ini berjalan juga atas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ila arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak jadilah. Yang miskin jadi kaya, ya Allah mampu jadikan itu. Yang kaya jadi miskin, Allah mampu jadikan itu. Yang tadinya bukan apa-apa, Allah mampu angkat dia menjadi seorang raja, seorang presiden. Kalau Allah berkehendak ya jatuh semacam itu. Maka inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intisarinya adalah bahwa kita sekalian, sekali lagi yang paling pokok dalam bahasan ini adalah wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan sekali-kali kamu lupa kepada Allah. Maka kalau kamu seperti lupa kepada Allah, kalau kamu begitu maka Allah akan menjadikan dirimu lupa meskipun kepada dirimu sendiri. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sekalian ini untuk selalu ingat kepada Allah bahwa apa yang kita terima dari berbagai macam keutamaan adalah pemberian Allah. Apapun keadaannya, kalau kebetulan sesuatu musibah dan lain sebagainya, ini juga adalah apa yang dikehendaki Allah. Maka tidak ada hal yang jauh lebih penting kalau terkena musibah adalah kesabaran. Dan tahu tidak keutamaan daripada kesabaran? Luar biasa akan mendapatkan sholawat sebagaimana para Nabi Muhammad, orang utama apa? Orang biasa dapat sholawat dari Allah kalau dia sabar. Ayatnya dari wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Orang sabar itu akan senang saja.
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan selalu menyadari bahwasanya kita nggak punya apa-apa yang ya kita punyai hanyalah titipan Allah. Nah, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Orang yang sabar itu akan selalu mendapatkan sholawat dari Allah. Masya Allah. Yang baik semata-mata datang dari Allah, yang buruk semata-mata datang dari kebodohan dan hawa nafsu pribadi saya. Saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi